Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipulo. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri REST API menggunakan Node.js dan TypeScript, di mana kita akan coba melakukan validasi terhadap setiap request yang dikirimkan melalui request body yang sebelumnya kita sudah handler menggunakan body parser. Kita akan lakukan validasi apakah request tersebut sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk melakukan validasi, kita akan memanfaatkan sebuah library lagi yang ada di dalam npm, yaitu Joy. Nah, kita akan coba install Joy, npm i Joy, seperti ini. Nah, kemudian kita coba buat sebuah folder di dalam src-nya, yaitu validation. Nah, di dalam folder validation ini, saya akan coba buat product.validation.ts. Nah, di sini saya menambahkan extension validation supaya mudah dibedakan ya antara nanti produk yang ada di dalam routes dan juga produk yang ada di dalam validation. Yang ini pun sama, sebetulnya kita bisa ubah menjadi product.route.ts. Namun di sini kita perlu ubah juga untuk importnya. Nah, di sini kita ubah menjadi product route. Kemudian juga yang health ini bisa kita ubah jadi health.route.ts. Yes. Kemudian di sini dia otomatis berubah, atau jika belum berubah silakan ubah sesuaikan dengan nama filenya. Kemudian kita save ya. Oke, biasanya muncul error di dalam tsconfig.json-nya karena terjadi perubahan terhadap nama file ya. Nah, ini kalau kita close project-nya, kemudian kita masuk lagi, itu biasanya langsung hilang. Nah, setelah tadi di reload, maka otomatis dia akan hilang ya errornya. Sekarang kita masuk ke product validation ini, di mana di sini kita akan coba import Joy from Joy ya. Yang ini huruf besar J-nya. Kemudian di sini kita akan buat sebuah function, misalkan di sini adalah create product validation. Kita buat arrow function. Kemudian dia membutuhkan yang namanya payload. Payload ini berupa apa nanti? Berupa request dari body yang dikirimkan. Di sini kita buat sebuah skema ya. Skema sama dengan joy.object. Karena data yang dikirimkan dari request body nanti adalah berupa objek atau JSON, maka kita di sini define dia juga sebagai objek. Di mana di dalamnya nanti dia memiliki beberapa atribut. Di sini kita mendefinisikannya adalah name dan price. Kita bisa tulis di sini name. Kemudian tipenya yaitu string. Kemudian kita bisa define di sini apakah dia harus selalu dikirimkan atau tidak. Jika harus dikirimkan dalam setiap request, maka kita perlu menuliskan require. Kemudian ada price, cari number, dan juga kita allow dia kosong ya. Jadi dia boleh tidak dikirimkan. Nah, di sini setelah kita membuat skemanya, kita return skema, kemudian kita validate, kita sesuaikan dengan payload-nya atau dengan apa yang dikirimkannya, gitu ya. Jadi di sini akan dicek terlebih dahulu
apakah payload ini mengirimkan nama. Jika mengirimkan nama, maka dia akan lolos. Kemudian apakah dia mengirimkan price, itu kalaupun tidak mengirimkan, berarti dia masih diperbolehkan untuk melanjutkan ke function berikutnya. Nah, di sini kita sudah buat functionnya, kita akan gunakan di file yang lain, maka kita bisa tulis export sebelum functionnya. Kemudian di sini ada payload, implicitly has any type. Nah, di sini kita akan coba buat interface untuk tipe dari payload ini, gitu ya. Nah, di sini saya akan define interface, kemudian product interface, kemudian di dalamnya kita sesuaikan saja, yaitu name, tipenya adalah string, dan juga price, tipenya adalah number. Nah, seperti ini kita bisa gunakan sebagai type ya. Product interface. Kalau misalkan menggunakan JavaScript biasa, biasanya tidak menggunakan interface seperti ini. Namun karena kita menggunakan TypeScript, tujuannya kan untuk mempermudah kita dalam kolaborasi dengan developer lain, maka hal ini harus dilakukan. Oke, untuk validasinya sudah selesai menggunakan Joy. Selanjutnya yaitu adalah kita kembali ke product route. Di sini kita panggil ya untuk create product validation ini dari folder validation file product.validation. Nah, di sini dia membutuhkan sebuah parameter tadi payloadnya yaitu request body. Kemudian biasanya yang di return dari hasil validasi skema ini adalah error dan value. Nah, kita akan menangkap error tersebut sehingga ketika nanti ada error, maka kita akan menampilkan respon tidak 200, namun responnya yaitu berupa error. Kemudian di sini kita tulis error value sama dengan create product validation dengan parameter request body. Nah, seperti ini, jadi kita akan mengambil error dan value-nya nanti. Kemudian di sini kita bisa cek if error, kemudian logger dot error, kemudian kita coba tampilkan error, kemudian kita beritahu errornya di mana ya, yaitu di product create, kemudian kita tulis error message-nya. Ini kita bisa ambil dari error, kemudian details, null.message. Atau ini bisa kita pindahkan saja ke sini. Ya, jadi error di mana di product create sama dengan, nah kemudian kita tampilkan error message-nya. Nah, ini ada yang perlu kita disable lagi, yaitu TypeScript ASLIN strict boolean expression. Ini kita disable, masuk ke ASLIN rc.json, kemudian kita off. Kita return res.status.send, statusnya false, kemudian nah ini dia status, harusnya kita tulis saja di sini 422 ya. 422 ini artinya request-nya tidak dilanjutkan ya. Kemudian status code 422, kemudian datanya tentu kita kosongkan saja. Dan message kita kirim error message-nya ya. Error.details null.message. Seperti ini.
Atau ini kita pindahkan, data biasanya disimpan di paling terakhir. Nah, dan di sini kita coba tulis juga message. Berarti add product success. Data ini kita ambil dari value. Jadi ini sama saja dengan request body, hanya saja bedanya kalau yang value ini adalah hasil validasi dari fungsi create product validation-nya. Di sini kita bisa tulis juga return ya, supaya lebih jelas. Kemudian yang ini juga sama, kita tulis return saja. Sekarang kita coba jalankan terminal npm run dev. Coba add product sesuai dengan validation-nya. Jadi kita masukkan name dan price ya. Kita coba send. Nah, ini dia. Dia berhasil ya, seperti sebelumnya kita menambahkan produk, datanya ditampilkan juga. Tapi kita coba kalau kita tidak mengirimkan name di sini. Karena tadi name adalah required, maka kita ketika tidak mengirimkan name-nya, otomatis di sini ada pesan errornya bahwa name is required ya. Jadi datanya pun tidak akan terkirim gitu ya. Di sini kita lihat datanya kosong. Dia akan langsung terhandle oleh validasinya. Tapi sebaliknya kalau kita tidak mengirimkan price, ini ada koma, harus kita hapus dulu. Nah, kalau kita tidak mengirimkan price, dia tetap dimasukkan ya datanya. Jadi add product tetap sukses. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.